Assalamualaikum, selamat malam kakak sekalian. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Kansa Chelsea. Di sini saya izin untuk mengedukasi, apakah diperbolehkan? Boleh. Di sini saya mau edukasi sedikit terkait nutrisi untuk otak sehat bagi calon pengantin, betul ya? Iya, betul. Berarti sudah mau menikah ya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Di sini kenapa sih peran nutrisi itu penting buat otak? Yang pertama, kalau misalkan kita nutrisinya terpenuhi, berarti itu bakalan mendukung yang namanya fungsi otak. Kalau fungsi otaknya berjalan dengan lancar, berarti otak bakalan bisa nih menjaga kestabilan hormon kita gitu. Dengan hormon kita stabil, kita nggak bakalan stres, nggak bakalan gampang emosi. Maka dari itu nutrisi harus dipenuhi. Nah, kita masuk aja nih langsung, apa aja sih zat gizi yang diperlukan untuk otak. Nah, yang paling penting banget itu ada omega 3, dimana kakak sekalian pasti tahu ya, ikan itu banyak yang namanya omega 3, betul? Betul. Ya, suka ikan? Suka. Jadi kalau misalkan kita nih makan makanan yang mengandung omega 3, itu bakalan menjaga kestabilan mood kita, terus juga menambah daya ingat dan juga daya konsentrasi kita itu berjalan dengan lurus gitu, kayak selalu konsentrasi ya. Kita lanjut ke vitamin B kompleks. Ada apa aja? Nah, vitamin B kompleks ini seperti yang kita tahu itu ada telur dan sayuran hijau, susu juga bisa. Nah, kalau misalkan susu, telur, sayur hijau kita makan, itu bakal namanya menjaga stres kita. Terus juga saraf-saraf di otak itu juga bakal membaik, tuh ya. Terus juga ada zat besi dan serum. Di sini itu ada daging merah, kacang-kacangan dan juga bayam. Nah, dimana kalau kita makan makanan yang mengandung zat besi, kita nggak akan lemes, otak pun jadinya bekerja terus kan. Nggak bakal yang namanya kekurangan konsentrasi karena kita lemes gitu. Terus selanjutnya ada juga vitamin E dan antioksidan. Yang dimana di sini itu ada buah-buahan berwarna cerah, banyak kan, kayak stroberi lah, pisang lah, itu membantu banget buat memperkaya vitamin E dan antioksidan. Dan yang terakhir itu ada minum air putih yang cukup. Nah, biasanya kita lupa nih, kalau kita nggak minum air putih, kita bakalan kekurangan oksigen yang nantinya daya konsentrasi kita itu terganggu kayak gitu ya. Terus pola makan juga jangan lupa untuk dijaga, minimal itu kita makan 3 kali sehari dan juga makan makanan yang bergizi seimbang. Terus hindari makanan cepat saji. Kenapa gitu? Kalau kita makan makanan yang cepat saji, itu bakalan tubuh kita tuh punya kalori yang berlebih, benar? Iya. Kita juga sering kan ya, pasti junk food makan kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kita udah makan makanan junk food, kita bisa nih banyak kalori, terus jadi obesitas biasanya kayak gitu. Makanya nanti takutnya jadinya menimbulkan penyakit degeneratif kayak jantung, serangan jantung, terus habis itu ada diabetes kayak gitu, betul. Nanti kalau misalkan diabetes kan bahaya juga kan. Maka dari itu harus menjaga pola makan dan hindari yang namanya makan cepat saji. Terus perbanyak makan buah dan sayur, karena banyak tuh vitamin-vitamin, nutrisi-nutrisi dari sayuran dan buah kayak gitu ya. Terus yang terakhir, cukup istirahat dan juga olahraga. Kalau misalkan kita istirahat dengan cukup, otak juga bakal beristirahat. Kalau misalnya kita olahraga, itu bakal menjaga kestabilan hormon kita. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, benar. Kalau makanan yang tadi disebutin kan itu untuk yang menaikkan atau memperbaiki hormon otak ya. Nah, cara pola makannya gimana sih? Cara pola makannya itu kita makan 3 kali sehari. Yang tadi udah saya jelasin, cuman ada beberapa di sini kapasitas kita makan dalam satu piring itu. Ada apa aja nih? Di sini ada yang namanya karbohidrat, ada juga serat dan vitamin, dan juga protein. Asam lemak ini juga
harus ada. Sebenarnya asam lemak tuh ya tambahan aja, karena kita juga butuh asam lemak ya di tubuh kita. Kayak kita harus isi piring-piringan itu dengan lengkap. Di sini ada yang namanya buah-buahan, terus sayur-sayuran. Ini tuh paling banyak. Kenapa? Karena penting, pokoknya buah setengah, seperempat piring, terus sayuran itu seperempat piring, jadi setengah kan. Terus sisanya itu ya sepertiganya dari setengah piring. Ya, sepertiga dari setengah piring. Ada di sini ada protein itu bisa daging merah, terus juga kacang-kacangan. Terus kalau karbohidrat itu ada nasi, bisa juga diganti dengan ya bumbian kayak singkong gitu, itu bagus ya kalau emang nggak suka nasi terus-terusan. Terus juga minyak nabati ini juga ada dari lemak-lemak yang kita makan dari daging-daging misalnya kayak gitu. Nah, jadi pokoknya kita harus makan nih satu piring 3 kali sehari dengan isinya yang tadi, dan itu tuh bakalan menjaga nutrisi pada otak. Dengan kita makan makanan yang kayak nutrisi, itu bakal menjaga kestabilan hormon juga gitu. Ada yang mau ditanyakan nanti? Kalau untuk olahraga sendiri ada spesifikasinya nggak sih? Soalnya kan olahraga itu banyak banget ya jenisnya. Oh iya, tadi juga disebutkan olahraga ya. Jadi untuk olahraga itu sebenarnya ada beberapa, cuman yang paling disaranin itu sebenarnya boleh sih apa aja gitu olahraganya, tapi mungkin yang paling disaranin itu paling gampang kita lakuin itu jalan santai biasa, karena itu biasanya bikin kita santai kan, nggak yang gedebak-gedebuk. Kalau lari kan kayak capek gitu kan, kalau jalan santai kan kayak ya udah gitu, jalan terus juga relax, betul. Dan itu ngejaga yang namanya hormon memproduksi hormon dopamin, biar kita itu bisa lebih bahagia kayak gitu. Ada lagi? Kan sekarang itu kalau ibu-ibu, kalau anak-anak yang sekarang itu kan kalau makan itu kan agak susah, apalagi sekarang banyak warteg-warteg atau catering yang menyediakan lauk itu termasuk cepat saji. Apa kita harus datang ke restoran yang dimasak dulu baru dihidangkan ke meja? Sebenarnya itu gini, kalau kita mau lihat cara penyajian itu kan kayak nggak mungkin banget ya. Iya. Gitu. Tapi yang jelas kalau sedang warteg itu kita lebih disarankan untuk emang bikin sendiri sih. Kalau terbilang cepat saji atau enggak, warteg itu macam-macam ya. Mungkin kayak kalau misalkan ayam Kentucky ya itu kan cukup cepat saji gitu. Tapi kalau yang makan-makanan kayak orek atau apa itu kan kita bisa tahu sendiri. Kalau makanan itu kan harus diolah dengan ada prosedurnya gitu ya. Jadi kita sendirilah yang bisa memilih gitu. Ya pastinya harus cari tempat makanan yang sudah terpercaya gitu, yang membuat kita kayak oh sini aja gitu, kayaknya emang bagus gitu ya, review dari orang lain. Oh, itu kan ada obat atau vitamin omega 3 yang tadi. Nah, itu kan kita kan belum tentu bakal makan itu tiap hari. Tapi kalau diganti minum vitaminnya itu sendiri boleh? Suplemen. Iya, suplemen. Boleh. Tapi lebih disarankan kita lebih makan real langsung foodnya. real foodnya daripada suplemen. Kalau suplemen itu untuk membantu aja. Jadi boleh juga. Gitu. Ada lagi? Kamu nggak ada lagi? Itu aja. Ya udah cukup sih. Ya cukup itu aja ya. Iya sih. Mungkin edukasi dari saya juga cukup ya, segitu aja. Waktu juga sudah mulai malam. Kayak mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.